Sahabat Ruang Tadarus, selamat datang di channel Ruang Tadarus, ruang belajar, ruang berpikir, dan berdiskusi. Buku The Human Predicaments menyajikan argumen pesimisme filosofis Benatar mengenai kondisi tragis manusia yang ditandai dengan ketiadaan makna kosmik dan kualitas hidup yang secara objektif buruk. Benatar berpendapat kalau manusia terjebak di antara penderitaan eksistensial dan ketakutan akan kematian, serta menawarkan antinatalisme sebagai respon moral. Siapa David Benatar itu? David Benatar adalah salah satu filsuf di abad 21 dan David Benatar ini lahir di tahun 1966. Dia adalah seorang filsuf, akademisi, profesor asal Afrika Selatan yang terkenal secara global karena pembelaannya yang radikal terhadap antinatalisme. Antinatalisme itu adalah pandangan atau pemikiran filosofis yang menilai negatif proses reproduksi dan menganggap kalau tindakan melahirkan anak atau prokreasi adalah hal yang tidak etis atau salah secara moral. Pandangan ini menyatakan kalau manusia itu seharusnya tidak memiliki anak karena hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan. Genealogi filsafat antinatalisme ini berakar dari tradisi pesimisme filosofis kuno yang menilai kalau penderitaan hidup jauh lebih besar daripada kebahagiaan, sehingga membawa kesimpulan bahwa membawa makhluk hidup baru ke dunia adalah tindakan yang keliru secara moral. Jalur genealogi daripada filsafat antinatalisme ini merujuk pada akar kuno dan keagamaan yang berawal dari bibit pemikirannya bahwa lebih baik tidak lahir sama sekali. Itu sudah muncul dalam cerita mitologi Yunani kuno tentang kisah Silenus dan Raja Midas, serta tradisi asketis agama-agama timur yang memandang kalau eksistensi dunia itu sebagai lingkaran penderitaan. Di zaman era modern, pemikiran ini mulai dirumuskan secara sistematis oleh para filsuf pesimisme di abad 19 yang melihat kehendak hidup itu sebagai sumber malapetaka. Dan di era kontemporer, berkembang menjadi diskursus etika analitis formal, terutama dalam bidang bioetika. Nah, tokoh-tokoh utama antinatalisme ini diantaranya salah satu filsuf klasik, ya, Schopenhauer, itu filsuf Jerman yang memelopori pesimisme filosofis modern. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Philip Mainlander. Dan di zaman era kontemporer itu ada David Benatar, yaitu filsuf kontemporer asal Afrika Selatan. Sahabat Ruang Tadarus, David Benatar ini juga merupakan mantan direktur daripada Bioethics Center di University of Cape Town, Afrika Selatan, ya. Jadi David Benatar ini mempopulerkan istilah antinatalisme ini lewat bukunya Better Never to Have Been. Tapi di sesi kali ini kita nggak akan bahas buku yang berjudul Better Never to Have Been, tapi kita akan bahas bukunya yang berjudul Human Predicaments yang dipublish di tahun 2017. Oke, sahabat Ruang Tadarus, mari kita lanjut pembahasannya. Sahabat Ruang Tadarus, pada bab pendahuluan ini kita akan menguraikan kondisi dilematis manusia yang terperangkap dalam eksistensi tragis. Benatar ini menetapkan batasan formal, ya, mengenai pertanyaan besar hidup dan mati serta respon manusia terhadap kondisi tersebut. Jadi ia memperkenalkan dasar pesimisme filosofisnya yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian fundamental antara keinginan manusia dan realitas objektif dunia. Nah, lebih lanjut di bab ini akan menegaskan kalau pesimisme itu diajukan berbasis pada penilaian rasional dan jujur atas bukti-bukti empiris serta argumen konseptual, di mana konsep ini dirancang untuk membongkar bias optimisme, ya, yang sering membutakan manusia terhadap kepedihan eksistensial. Jadi bab ini tuh memetakan diskusi selanjutnya dengan memperluas kasus keterpurukan manusia pada level struktural universal. Jadi bukan sekedar nasib buruk individu. Nah, dengan definisi ketat tentang makna dan kualitas hidup, kita semua ditantang untuk menghadapi kenyataan pahit tanpa pelarian semu.
Jadi gagasan utama dalam buku The Human Predicament ini, buku ini mengajak kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan paling mendasar tentang kehidupan. Di antaranya pertanyaan makro yang muncul itu, apakah hidup benar-benar bermakna, mengapa kita harus mati, dan apakah kualitas hidup manusia sebenarnya lebih baik daripada yang kita bayangkan. Benatar berpendapat kalau jika dilihat dari sudut pandang alam semesta, bahwa kehidupan manusia ini tidak memiliki makna objektif. Segala pencapaian, ambisi, dan perjuangan yang kita dapatkan pada akhirnya tidak memiliki arti kosmis ya. Namun bukan berarti bahwa hidup itu sepenuhnya tidak bermakna. Nah, makna itu tetap dapat ditemukan dalam hubungan antar manusia melalui kasih sayang, persahabatan, keluarga, dan kontribusi terhadap kehidupan orang lain. Dengan kata lain, bahwa makna hidup itu bersifat interpersonal, bukan universal. Sahabat Ruang Tadarus, lebih jauh lagi, Benatar berargumen kalau kualitas hidup manusia, bahkan dalam kondisi terbaik sekalipun, secara keseluruhan mengandung lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan. Manusia cenderung mengingat pengalaman menyenangkan dan mengabaikan berbagai bentuk penderitaan. Sebenarnya itulah kondisi yang mendominasi kehidupan manusia. Karena itu penilaian optimistis terhadap kehidupan orang itu seringkali tidak mencerminkan realitas secara akurat. Meskipun demikian, Benatar tidak menyimpulkan kalau hidup itu buruk, maka kematian otomatis menjadi sesuatu yang baik. Menurutnya malah baik kehidupan maupun kematian sama-sama merupakan kondisi yang tragis. Itu menurut pemikiran daripada Benatar. Kehidupan membawa penderitaan, sedangkan kematian menghilangkan kesempatan kita untuk memperoleh makna yang masih mungkin diraih selama hidup. Nah, dengan berakhirnya kesadaran, kita memang terbebas dari penderitaan ya, tetapi sekaligus kehilangan seluruh kemungkinan untuk mencintai, berkarya, belajar, bekerja, dan mengalami berbagai nilai kehidupan. Oleh karena itu, kematian bukanlah solusi yang ideal, melainkan bagian lain dari tragedi eksistensi manusia. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, jadi manusia itu mengembangkan berbagai mekanisme psikologi untuk bertahan. Sebagian orang memperoleh penghiburan melalui keyakinan akan kehidupan setelah kematian, sementara yang lain berharap kalau kemajuan teknologi suatu hari nanti memungkinkan manusia hidup abadi. Benatar mengakui kalau keabadian dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti kebosanan yang tak berujung. Namun ia juga berpendapat kalau memiliki pilihan untuk hidup abadi mungkin lebih baik ya, daripada sama sekali tidak memiliki pilihan tersebut. Salah satu kelemahan mendasar kondisi manusia adalah tidak adanya kendali terhadap kematian. Jadi buku ini tuh mempertanyakan apakah kita memiliki alasan yang sah untuk mengkritik keyakinan atau mekanisme penghiburan orang lain. Menurut Benatar, sebagai bentuk optimisme justru dapat memperpanjang penderitaan manusia. Jadi ketika seseorang itu memandang kehidupan sebagai sesuatu yang pada dasarnya baik, ia mungkin terdorong oleh atau untuk memiliki lebih banyak anak misalnya. Sehingga generasi berikutnya juga akan mengalami penderitaan yang melekat pada kondisi manusia. Nah, dalam beberapa kasus, optimisme itu semacam ini tuh bahkan dapat menguatkan sistem kepercayaan atau agama yang memiliki unsur diskriminatif maupun merugikan. Itu menurut Benatar ya. Dalam memandang kehidupan sebagai sesuatu yang pada awalnya punya dasar baik, tapi mempunyai kontradiktif yang lain. Namun demikian, Benatar itu tidak pernah menyatakan kalau semua orang beragama itu buruk atau semua orang sekuler itu baik. Ia malah menegaskan
bahwa banyak individu religius yang penuh toleransi dan bermoral, sementara ada pula yang ateis atau agnostis yang bersikap intoleran. Kritiknya ini ditujukan kepada gagasan dan dampaknya, bukan kepada identitas kelompok atau identitas keagamaan individu ya. Jadi Benatar ini mengingatkan kalau baik kaum optimis maupun pesimis dapat memperlakukan pihak lain secara tidak adil ya. Optimisme kadang membuat seseorang meremehkan atau mengabaikan pengalaman mereka yang secara jujur mengakui penderitaan hidup. Nah, sebaliknya, kaum pesimis juga dapat bersikap kasar atau merendahkan mereka yang memiliki dalam memilih dan memandang hidup secara positif. Nah, oleh karena itu, pendekatan yang paling bijaksana adalah tidak memaksakan pandangan kepada orang yang memang tidak terbuka untuk mengubah keyakinannya. Yang terpenting menurut Benatar menegaskan kalau menyadari kenyataan pahit tentang kehidupan bukan berarti seorang itu harus memilih bunuh diri atau menjauh. Respon terhadap penderitaan hidup itu jauh lebih beragam daripada kesadaran mengakhiri kehidupan menurut Benatar. Kesadaran akan tragisnya eksistensi manusia tidak secara otomatis mengarah pada tindakan tersebut. Ada perbedaan antara pesimisme dan optimisme, itu adalah batasan yang perlu kita pahami dan ternyata tidak sesederhana yang sering dibayangkan. Apakah suatu pandangan disebut optimis atau pesimis sangat bergantung pada aspek kehidupan yang sedang dibahasnya. Sebagai contoh, Benatar itu berpendapat kalau hidup abadi kemungkinan besar akan menjadi pengalaman yang membosankan dan tidak diinginkan. Nah, penilaian negatif terhadap keabadian tampak sebagai pandangan pesimistis mengenai kehidupan abadi kan. Namun apakah itu berarti ia sekaligus memiliki pandangan optimistis terhadap kematian? Nah, itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Menurut cara penggunaan atau pemahaman definisi istilah dalam penjelasan dalam buku Benatar ini, bahwa optimisme dan pesimisme itu tidak ditentukan oleh satu isu saja, melainkan oleh keseluruhan penilaian terhadap kondisi manusia. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, sahabat Ruang Tadarus, perbedaan antara kaum optimis dan pesimis dapat dilihat dalam dua ranah utama yang menjadi rujukan kita. Yang pertama adalah ranah fakta. Ketika berbincang tentang masa depan, kaum optimis cenderung percaya kalau hal buruk tidak akan terjadi, sedangkan kaum pesimis menganggap kemungkinan buruk tersebut memang akan terjadi. Dalam menilai masa lalu maupun masa kini, kaum optimis itu seringkali melihat bahwa keadaan tidak seburuk yang dibayangkan, sementara kaum pesimis menilai kalau berbagai penderitaan memang nyata adanya dan akan terjadi. Nah, kemudian ranah kedua adalah evaluasi. Yang tadi kita bicara tentang ranah fakta, nah sekarang kita berbicara tentang ranah evaluasi terhadap fakta. Contohnya adalah segelas air yang terisi setengah. Kaum optimis bersyukur karena gelas masih setengah penuh, sedangkan kaum pesimis menyesali bahwa gelas sudah setengah kosong. Fakta yang diamati itu sama, tetapi penilaiannya berbeda. Dalam kerangka berpikir Benatar, optimisme berarti memberikan penilaian positif terhadap kondisi manusia, baik kehidupan maupun kematian. Sedangkan kaum pesimisme berarti memberikan penilaian negatif terhadap kondisi tersebut. Namun, seseorang itu tidak harus selalu optimistis atau selalu pesimistis. Jadi seseorang bisa optimis pada satu aspek kehidupan, tetapi pesimistis pada aspek lainnya. Oleh karena itu, optimisme dan pesimisme itu lebih tepat dipahami sebagai spektrum atau derajat, bukan pada dua kategori yang saling bertentangan secara mutlak. Benatar berpendapat kalau secara keseluruhan, pandangan pesimistis lebih mendekati kenyataan dibandingkan pandangan optimistis.
Meskipun demikian, pandangan tersebut sulit diterima karena bertentangan dengan kebutuhan psikologi manusia untuk berharap. Menurutnya, kalau manusia itu terus mengulang narasi-narasi optimistis bukan semata-mata karena narasi tersebut benar, tapi karena narasi tersebut membantu kita untuk bertahan menghadapi kenyataan hidup yang tragis yang sebenarnya. Inilah alasan kenapa Benatar menyebut kondisi manusia sebagai human predicament atau dilema atau kesulitan mendasar manusia. Nah, pertanyaan tentang kehidupan, kematian, dan makna sebenarnya dapat dijawab, tetapi jawabannya sangat sulit diterima secara emosional. Adanya perbedaan, ya kan, dilema antara manusia dan hewan. Jadi di sini berbicara atau membahas tentang human predicaments, Benatar pun membedakan antara predicament terhadap manusia atau dilema terhadap manusia dan dilema terhadap hewan. Meskipun ia mengakui kalau hewan yang memiliki kesadaran juga mengalami penderitaan dan akhirnya mati. Nah, perbedaan utama bukan terletak pada kemampuan untuk merasakan sakit, melainkan adalah kemampuan untuk berefleksi. Kemampuan manusia itu dapat melakukan refleksi. Nah, manusia memiliki kapasitas untuk mempertanyakan tujuan hidup, merenungkan makna keberadaan, menyadari bahwa suatu hari akan mati, bahkan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan untuk dalam kejatuhan. Nah, kemampuan reflektif seperti ini tidak dimiliki hewan dalam tingkat yang sama. Dengan demikian, penderitaan manusia bukan hanya bersifat fisik, tapi juga eksistensial. Sahabat Ruang Tadarus, pemeriksaan makna hidup itu dibagi menjadi 3 level ya. Dilihat dari kosmik, kemudian atau terestrial dan sosial, dan internal atau pribadi. Jadi, ngebedain makna eksternal sebagai tujuan universal dengan makna internal personal. Nah, pemetaan ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi krisis signifikansi pada level mana kehidupan manusia itu benar-benar terjadi. Benatar mengakui kalau manusia dapat menciptakan makna substansial pada level lokal dan sosial, seperti bagi keluarga, untuk teman atau komunitas. Namun di chapter ini menegaskan kalau makna lokal tersebut fana dan terbatas, dan sangat rentan hancur oleh waktu dan kematian. Masalah utamanya itu adalah dorongan manusia untuk atau menginginkan makna yang melampaui level lokal dan berharga secara objektif, yang mana kerinduan ini gagal untuk dapat dipenuhi. Kehidupan yang tampak dan tidak bermakna itu merupakan salah satu kegelisahan paling umum dalam kehidupan manusia, ya. Jadi perasaan bahwa hidup kita ini pada akhirnya tidak memiliki makna yang sesungguhnya. Nah, David Benatar ini ngejelasin kalau kegelisahan ini muncul karena beberapa alasan mendasar yang melekat pada kondisi manusia itu. Jadi yang pertama itu bahwa kehidupan setiap individu hampir tidak memiliki dampak apapun kalau dilihat dari perspektif alam semesta. Usia manusia sangat singkat dibandingkan umur kosmos. Sementara keberadaan setiap orang hanyalah bagian yang sangat kecil dari keseluruhan jagat raya. Apapun yang kita lakukan tampaknya tidak mengubah arah alam secara berarti ya. Dan kedua juga, keberadaan kita sendiri sebenarnya merupakan hasil dari rangkaian peristiwa yang sangat kebetulan. Kita mungkin saja nggak pernah lahir. Bahkan jika kondisi sedikit berbeda, mungkin orang lain yang mungkin lahir menggantikan kita. Nah, dengan kata lain, keberadaan ini atau keberadaan kita bukanlah sesuatu yang pasti. Sebaliknya, satu-satunya kepastian yang dimiliki setiap manusia adalah suatu hari ia akan meninggal. Ironisnya, kelahiran bersifat sangat tidak pasti, sedangkan kematian merupakan kepastian mutlak. Nah, itu yang perlu kita menjadi bahan refleksi ya. Jadi, kelahiran itu bersifat sangat tidak pasti, sedangkan kematian itu merupakan kepastian mutlak. Kemudian ketiga, bahwa kehidupan manusia dipenuhi oleh aktivitas-aktivitas rutin yang berulang. Kita bekerja keras untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi setelah tujuan itu tercapai,
segera muncul tujuan baru yang harus dikejar. Siklus ini terus berulang tanpa akhir, ya. Siklus ini menjadi satu kebiasaan, ya kan? Normalisasi terhadap siklus kehidupan. Belajar untuk memperoleh pekerjaan, kemudian bekerja demi memperoleh penghasilan, ya kan? Memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu kembali bekerja lagi. Kehidupan menjadi rangkaian aktivitas sehari-hari yang terus berulang hingga kematian itu datang. Bahkan setelah seseorang itu meninggal, siklus tersebut tidak benar-benar berakhir. Jika ia memiliki anak, generasi berikutnya akan mengulangi pola yang sama, menetapkan tujuan, bekerja keras mencapainya, lalu menciptakan tujuan baru lagi, dan seterusnya, bagaikan rantai yang tidak pernah putus. Dari sini muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa tujuan-tujuan besar dalam hidup dianggap penting jika pada akhirnya hanya melahirkan tujuan-tujuan baru tanpa pernah mencapai akhir yang sesungguhnya? Manusia seolah terus berlari dalam lingkaran yang tidak pernah selesai, ya. Kita mencapai suatu tujuan hanya untuk kembali memulai pengejaran, dan kita akan mengulang lagi sampai pengejaran berikutnya. Dan lebih jauh lagi, bahkan pencapaian terbesar manusia pun tidak bersifat abadi. Seperti prestasi, karya, keluarga, bahkan peradaban yang kita bangun, suatu hari akan lenyap. Walaupun makna hidup kita diteruskan oleh anak cucu atau generasi berikutnya, seluruh akumulasi makna tersebut pada akhirnya akan hilang ketika umat manusia tidak ada lagi. Dalam perspektif kosmis, semua pencapaian itu akhirnya mengarah pada ketiadaan. Meskipun Benatar dikenal sebagai filsuf yang pesimistis mengenai makna kehidupan, ia tidak berpendapat bahwa hidup sama sekali tidak memiliki makna. Ia justru membedakan antara makna kosmis dan makna terbatas. Menurutnya, kehidupan memang tidak memiliki makna objektif jika dilihat dari perspektif alam semesta atau cosmic perspektif. Namun, kehidupan tetap dapat bermakna dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya bagi keluarga, sahabat, komunitas, atau orang-orang kehidupan di sekelilingnya. Namun, disinilah letak tragedi manusia. Kita secara alami menambahkan makna yang jauh lebih besar daripada sekedar berarti pada segelintir orang. Kita ingin meninggalkan jejak yang bertahan lama dan memiliki arti universal. Sayangnya, hampir semua manusia itu hanya mampu mencapai makna dalam lingkup yang sangat terbatas. Ketidakmampuan untuk memperoleh makna yang lebih besar, inilah yang menjadi isu, dan menurut Benatar merupakan salah satu aspek tragis dalam kondisi manusia. Benatar memulai pembahasannya pada chapter ini dengan menunjukkan pertanyaan apakah hidup memiliki makna. Sebenarnya dapat dipahami dalam beberapa cara yang berbeda, ya. Jadi interpretasi pertama itu, apakah kehidupan memiliki signifikansi kosmis? Pertanyaan ini menanyakan apakah alam semesta memang membutuhkan kehidupan untuk suatu tujuan tertentu? Dengan kata lain, apakah ada alasan mendasar mengapa makhluk hidup diciptakan? Interpretasi kedua, apakah kehidupan ini bernilai? Di sini fokusnya bukan pada tujuan kosmis, sahabat ruang tadarus, melainkan pada nilai moral kehidupan. Misalnya aja, apakah kehidupan manusia itu begitu berharga sehingga tidak boleh dirampas secara sembarangan. Dan interpretasi terakhir itu berkaitan dengan tujuan hidup yang memiliki dua makna berbeda. Makna pertama, apakah ada alasan mengapa kita ada di dunia? Misalnya karena rangkaian peristiwa yang menyebabkan orang tua kita bertemu, ya, dan memiliki anak. Kedua, apakah kehidupan kita memiliki fungsi tertentu seperti melayani masyarakat, membantu sesama, bersosialisasi, memimpin keluarga, mengabdi pada negara. Nah, menurut Benatar, ketika
Ia membahas pertanyaannya apakah hidup bermakna, yang dimaksud bukanlah sekedar memiliki tujuan atau nilai moral, melainkan kemampuan suatu kehidupan untuk memberikan perbedaan yang signifikan dan melampaui keterbatasannya. Semakin besar dampak yang ditinggalkan seorang, semakin bermakna kehidupan secara objektif. Namun, definisi ini menimbulkan persoalan. Jika makna diukur hanya pada besarnya pengaruh, maka tokoh-tokoh yang membawa bencana besar bagi dunia seperti Hitler atau Stalin justru termasuk manusia yang sangat bermakna dalam tanda kutip karena dampaknya luar biasa besar dan mendapat perhatian dunia. Untuk menjawab keberatan tersebut, terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu kita dapat mengatakan bahwa manusia seharusnya mengejar kehidupan yang bermakna sekaligus baik secara moral. Yang kedua, kita dapat mendefinisikan makna sebagai pengaruh yang positif, bukan sekedar besar. Dengan demikian, dampak yang merusak tidak dapat dianggap sebagai makna yang layak dihargai. Benatar juga membedakan secara tegas antara nilai kehidupan dan makna kehidupan. Nah, kehidupan itu dapat memiliki nilai moral meskipun tidak memiliki makna yang besar. Ia mencontohkan, jika keduanya disamakan, maka membunuh seseorang yang hidupnya dianggap tidak bermakna, tidak lagi dipandang salah secara moral. Karena itu, semua kehidupan tetap memiliki nilai yang harus dihormati, walaupun tidak semuanya memiliki makna yang besar. Ia juga ngebedain makna subjektif dan makna objektif. Seseorang mungkin merasa hidupnya sangat bermakna, padahal secara objektif ia tidak meninggalkan dampak yang berarti. Sebaliknya ada pula yang ngerasa hidupnya hampa, padahal kontribusinya sangat besar bagi orang lain. Benatar juga menggunakan istilah meaningless ya, ketidakbermaknaan dan absurdity atau absurditas secara bergantian. Nah, kehidupan disebut absurd itu ketika seseorang menjalani hidup seolah-olah tindakan itu memiliki arti yang sangat besar, padahal sebenarnya tidak meninggalkan jejak yang melampaui batas kehidupannya sendiri. Nah, nanti kita akan bahas tentang ketidakbermaknaan pada chapter selanjutnya, sahabat ruang tadarus. Nah, yang penting juga yang digarisbawahi dalam chapter ini berbicara tentang perspektif tentang makna hidup. Itu ada 4 perspektif ya dalam pemikiran Benatar yang akan kita sharing atau diskusikan. Itu Benatar menjelaskan kalau makna kehidupan itu bergantung pada perspektif yang digunakannya untuk menilai. Ya, ia ngebedain empat pemakna ini dari sudut pandang utama. Yang pertama itu perspektif keabadian atau subspai artenitas. Ya, itu adalah sebuah sudut pandang alam semesta. Dari perspektif ini, seluruh sejarah manusia hanyalah momen yang sangat singkat. Jadi hampir tidak ada kehidupan individu yang benar-benar meninggalkan dampak yang berarti bagi kosmos. Oleh karena itu, perspektif ini dalam kehidupan manusia pada dasarnya tidak memiliki makna objektif. Yang kedua adalah perspektif kemanusiaan, subspecies humanitas, itu berperspektif melihat kehidupan dari sudut pandang seluruh umat manusia ya. Seorang dianggap bermakna apabila tindakannya itu membawa perubahan besar bagi sejarah manusia secara keseluruhan. Nah, contohnya itu yang diberikan Benatar itu adalah Alexander Fleming ya, penemu antibiotik pertama penisilin. Jadi penemuan itu menyelamatkan jutaan bahkan miliaran manusia sehingga memiliki makna yang luar biasa bagi seluruh umat manusia. Kemudian yang ketiga itu perspektif komunitas. Nah, pada tingkat ini makna diperoleh melalui kontribusi yang signifikan bagi kelompok tertentu seperti keluarga, organisasi, komunitas, bangsa atau masyarakat. Yang penting bukannya seberapa terkenal seseorang, melainkan seberapa besar dampaknya terhadap komunitas tersebut, gitu kan. Kemudian keempat, perspektif individu. Nah, ini merupakan tingkatan makna yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Makna dapat dipahami dalam dua cara. Pertama, kehidupan menjadi bermakna ketika individu atau seseorang itu memberikan dampak positif terhadap individu lain, yang misalnya membantu, mengajar, menyelamatkan, atau menginspirasi orang lain. Dan kedua itu makna yang dapat muncul ketika seseorang berhasil mendekati tujuan-tujuan penting yang telah ditetapkan atau yang telah ia set up, ya kan, untuk hidupnya sendiri.
Jadi menurut Benatar, makna hidup tidak dapat dibagi secara sederhana menjadi bermakna dan tidak bermakna, tapi ada elemen-elemen tertentu yang tadi dijelaskan yang harus terpenuhi. Makna selalu berada pada satu spektrum atau derajat. Ada kehidupan yang sedikit bermakna, jadi cukup bermakna, hingga sangat bermakna. Jadi ada spektrum seperti itu tuh. Kita nggak simplifikasi bahwa bermakna dan tidak bermakna, tapi kita harus ada spektrum atau derajatnya. Ini sedikit bermakna, atau cukup bermakna, atau hingga, atau sangat bermakna. Gitu ya. Benatar juga mengkritik pandangan tentang subjektivisme, yaitu gagasan bahwa makna hidup sepenuhnya ditentukan oleh apa yang dirasakan seseorang. Ia menggunakan kisah Sisyphus sebagai ilustrasinya. Jadi bayangkan para dewa itu menanamkan dorongan psikologis sehingga Sisyphus merasa sangat menikmati mendorong batu ke puncak gunung selama-lamanya. Walaupun Sisyphus ini merasa hidupnya sangat bermakna secara objektif atas aktivitasnya, tapi tidak memiliki tujuan yang nyata gitu kan. Nah, di sisi lain, Benatar juga menolak pandangan objektivisme yang mengabaikan pengalaman subjektif sepenuhnya. Ia tidak menerima Benatar ini nggak menerima teori hibrida Susan Wolf ya, yang menyatakan kalau makna muncul dari gabungan makna objektif dan subjektif. Menurut Benatar malah justru ada kehidupan yang secara objektif sangat bermakna meskipun dijalani dengan penuh penderitaan atau sama sekali tidak memuaskan bagi pelakunya. Jadi kesimpulannya itu Benatar ini dalam perspektifnya adalah bahwa sebagian bentuk makna objektif itu memang dapat dicapai, khususnya pada tingkat individu, komunitas, dan kemanusiaan. Akan tetapi ini, makna tersebut tetap bersifat terbatas dan tidak mampu mengatasi kenyataan bahwa dari sudut pandang alam semesta, kehidupan manusia pada akhirnya tetap tidak memiliki makna kosmis. Sahabat Ruang Tadarus, pada bab ini menyimpulkan kalau dari sudut pandang alam semesta bahwa kehidupan manusia sama sekali tidak memiliki makna. Manusia ini dipandang sebagai titik kecil tak signifikan di kosmos yang acuh tak acuh. Jadi menolak argumen supernaturalis maupun naturalis. Kemudian juga ketiadaan makna kosmik ini dianggap sebagai kerugian objektif karena struktur kesadaran manusia dirancang untuk peduli pada signifikansi tersebut, yang menolak pandangan bahwa ketidakpentingan itu hal yang sepele. Kombinasi makna lokal dan penolakan makna kosmik menghasilkan kondisi absurd di mana upaya manusia terhapus penuhnya tanpa bekas, yang menjadi pilar pertama penderitaan manusia. David Benatar mengatakan, it is similarly difficult to get somebody to understand some things when the meaning of his life depend on his not understanding it. Jadi maksudnya bahwa sama sulitnya membuat seseorang memahami suatu kebenaran ketika makna hidup yang ia yakini justru bergantung pada ketidakmampuannya untuk memahami kebenaran tersebut. Di sini Benatar tuh ingin menunjukkan bahwa manusia itu seringkali menolak atau menerima kenyataan yang pahit karena identitas, harapan, dan makna hidup yang mereka bangun di atas keyakinan tertentu. Nah, jika keyakinan itu runtuh, maka merasa seluruh hidupnya itu kehilangan arah. Akibatnya apa? Bukan karena bukti atau argumen yang kurang kuat, melainkan karena menerima kebenaran tersebut akan menghancurkan pondasi mana yang selama ini menopang kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu, semakin besar seseorang menggantungkan makna hidupnya pada suatu ilusi atau keyakinan, maka semakin sulit pula ia akan menerima pandangan yang bertentangan dengannya. Benatar juga mengutip dari Nietzsche, he who has a why to live for can bear with almost anyhow. Itu dari kutipan dari Friedrich Nietzsche. Jadi maksudnya adalah orang yang memiliki alasan yang kuat untuk hidup itu akan mampu bertahan menghadapi hampir segala bentuk penderitaan. Jadi di sini Nietzsche itu menekankan bahwa kekuatan terbesar manusia bukanlah terletak pada kondisi hidupnya, melainkan pada alasan mengapa ia tetap memilih untuk hidup. Nah, sahabat Ruang Tadarus,
jika ketika seseorang memiliki tujuan, makna atau alasan yang benar-benar diyakininya, maka ia akan sanggup melewati berbagai kesulitan, penderitaan, bahkan cobaan yang tampaknya mustahil dihadapi. Sebaliknya, kalau kehilangan makna hidup seringkali membuat beban yang kecil, sekalipun terasa tidak tertanggungkan. Dengan demikian, makna hidup itu bukan sekedar memberi arah, tapi juga menjadi sumber daya menjadi sumber daya tahan manusia dalam menghadapi penderitaan. Sebelum kita membahas berbagai pandangan sekuler mengenai makna hidup, David Benatar ini terlebih dulu menelaah jawaban-jawaban yang ditawarkan oleh agama-agama teistik, ya. Jadi agama teistik ini adalah sistem kepercayaan agama yang berpusat pada keyakinan terhadap keberadaan Tuhan atau dewa-dewa. Jadi istilah teistik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos yang berarti Tuhan, ya, yaitu merefer pada macam-macam agama, baik itu monoteisme atau politeisme atau henoteisme, ya. Jadi pandangan teistik ini begini, sahabat Ruang Tadarus. Pandangan teistik ini beranggapan kalau kehidupan manusia itu memiliki tujuan yang melampaui alam semesta, yaitu tujuan ilahi yang merupakan bagian dari rencana Tuhan. Nah, dengan demikian bahwa hidup manusia itu dianggap tidak sia-sia karena setiap orang diciptakan untuk memenuhi maksud tertentu yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Namun dalam perspektifnya Benatar menilai bahwa penjelasan tersebut tidak sepenuhnya memuaskan. Salah satu kritik yang sering diarahkan kepada pandangan teistik ini adalah bahwa manusia tampak diperlakukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan Tuhan. Benarkah demikian? Nah, sebagai tanggapan, para teolog biasanya itu menjelaskan bahwa Tuhan itu menciptakan setiap manusia untuk alasan yang mulia dan penuh kasih. Masalahnya alasan yang mulia itu seringkali tidak dijelaskan secara konkret. Bahkan ketika penjelasan itu diberikan, misalnya aja begini, bahwa manusia diciptakan untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Benatar menilai alasannya tersebut tetap problematis. Nah, jika tujuan utamanya penciptaan itu hanyalah untuk melayani Tuhan, maka Tuhan justru tampak seperti sosok yang membutuhkan penyembahan dari makhluk-makhluk ciptaannya. Ini sebuah gambar yang menurut Benatar kurang memuaskan secara filosofis. Nah, penjelasan lainnya yang sering dikemukakan adalah bahwa setiap manusia itu memiliki misi unik dalam kehidupannya. Akan tetapi, Benatar mempertanyakan gagasan tersebut. Misalnya aja begini, jika seseorang itu diciptakan untuk membantu orang lain, sementara orang lain itu juga diciptakan untuk membantu dirinya, maka alasan keberadaan keduanya menjadi melingkar dan kehilangan dasar rasional. Jadi menurut Benatar, persoalan itu sebenarnya dapat dihindari apabila keduanya tidak pernah diciptakan sejak awal. Kalau keberadaannya itu tidak ada gitu. Pandangan berikutnya itu menyatakan kalau kehidupan di dunia hanyalah persiapan menuju kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan kekal yang penuh kebahagiaan. Nah, menurut Benatar, argumen ini juga belum memadai. Kenapa? Karena keinginan untuk memperoleh surga hanya muncul karena manusia terlebih dahulu dilahirkan. Jika manusia itu tidak pernah ada, maka tidak akan ada kebutuhan untuk diselamatkan atau memperoleh kebahagiaan abadi. Nah, oleh karena itu penjelasan tersebut tidak benar-benar menjawab mengapa manusia perlu diciptakan sejak awal. Benatar kemudian menambahkan kalau sekalipun kehidupan manusia ternyata benar-benar memiliki makna kosmis yang dirancang oleh Tuhan, kondisi manusia tetap tragis. Sebab manusia itu tidak pernah dapat mengetahui secara pasti apakah makna tersebut benar-benar ada atau apa bentuknya. Ketidakpastian itu sendiri sudah merupakan bagian daripada human predicaments, artinya sebuah dilema mendasar pada manusia. Benatar mempertanyakan sebagaimana dunia yang penuh penderitaan yang tampaknya tidak memiliki tujuan dapat dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang maha baik. Jika Tuhan benar-benar maha baik dan maha kuasa, mengapa dunia dirancang sedemikian rupa sehingga
hewan pun harus saling memangsa demi bertahan hidup? Atau mengapa begitu banyak makhluk mengalami penderitaan yang tampaknya sia-sia? Terlepas dari hewan, manusia pun mengalami penderitaan. Bahkan para penganut agama pun jarang berusaha menjelaskan makna kosmis dari penderitaan para makhluknya. Sebagian orang berpendapat kalau tanpa Tuhan, hidup pasti tidak bermakna, sehingga ateisme pun harus ditolak. Benatar menolak kesimpulan tersebut. Kenapa? Karena menurutnya tidak ada prinsip dalam ateisme yang mengharuskan seseorang percaya kepada hidup tidak memiliki makna. Sebaliknya, argumen tersebut justru menunjukkan kalau sebagian orang beragama sulit menerima kemungkinan kalau alam semesta ini memang tidak memiliki tujuan ilahi, walaupun kemungkinan itu tidak dapat begitu saja disingkirkan. Nah, setelah membahas jawaban dari perspektif agama, Benatar kemudian mengulas berbagai upaya filsafat sekuler untuk mengurangi kegelisahan manusia terhadap ketidakbermaknaan, ya, dari sudut pandang kosmis. Jadi dia merujuk pada salah satu filsuf Stephen Law yang berpendapat begini, tujuan alami kehidupan adalah bereproduksi dan meneruskan gen kepada generasi berikutnya. Benatar menganggap penjelasan ini tidak menyelesaikan persoalan makna hidup. Pernyataan tersebut hanya menjelaskan bagaimana kehidupan berkembang melalui evolusi, bukan mengapa kehidupan ada sejak awal. Nah, jadi menurut Benatar itu bahwa reproduksi hanyalah penjelasan sebab akibat, ya, atau causal explanations, bukan semata-mata penjelasan mengenai tujuan atau purposive explanation. Jadi alam itu bekerja secara buta tanpa memiliki maksud atau rencana tertentu. Nah, oleh karena itu, mengetahui bahwa manusia bereproduksi tidak menjawab pertanyaan eksistensial mengenai makna keberadaan manusia di alam semesta. Nah, merujuk pada Guy Cahans, ya, Guy Cahans mengupakan bahwa manusia itu memiliki makna kosmis karena merupakan makhluk yang paling bernilai di alam semesta. Nilai tersebut berasal dari kemampuan manusia itu untuk merasakan penderitaan dan kebahagiaan, serta mungkin juga dari kecerdasannya. Benatar pun mengajukan beberapa keberatan terhadap pandangan ini. Yang pertama begini, kalau merujuk pada nilai, maka tidak sama itu dengan signifikansi. Jadi value is not the same with significance. Artinya sesuatu itu dapat sangat bernilai tanpa memiliki pengaruh yang besar terhadap alam semesta. Perspektif kedua, ya, dari Benatar mengatakan bahwa menjadi makhluk paling bernilai tidak otomatis membuat manusia penting secara kosmis, gitu kan. Dan yang ketiga, bahwa istilah signifikansi kosmis itu sendiri tidak dijelaskan secara jelas oleh Guy Cahans. Jika yang dimaksud hanya nilai moral sebagai makhluk yang mampu bertindak secara etis, maka argumen tersebut tidak menjawab kegelisahan eksistensial mengenai apakah kehidupan manusia itu benar-benar memiliki arti di luar planet bumi ini dan sepanjang sejarah kosmos, gitu kan. Beberapa filsuf seperti Thomas Nagels juga berpendapat kalau manusia itu tidak perlu terlalu memikirkan masa depan yang sangat jauh, gitu kan. Nah, jika peristiwa hari ini hampir tidak mempengaruhi masa depan yang sangat jauh, maka masa depan yang sangat jauh juga tidak seharusnya mempengaruhi keputusan kita hari ini. Nah, oleh karena itu yang terpenting adalah menjalani hidup dengan baik selama kita masih hidup, begitu. Jadi Thomas Nagel ini meremehkan perspektif kosmis yang di-highlight oleh Benatar, ya. Malah di sini Benatar mengkritisi. Benatar menilai argumen tersebut tidak menyentuh inti persoalan yang dipertanyakan. Menurutnya sesuatu yang tampaknya tidak penting, ya, ini bisa saja menjadi sangat penting di masa depan, gitu kan. Sebaliknya jika sesuatu pada akhirnya tidak memiliki arti sama sekali, maka nilai pentingnya itu nilai pentingnya saat ini juga akan menjadi pertanyaan atau dipertanyakan. Ia mengakui kalau masuk akal bagi manusia untuk tetap menjalani kehidupan sehari-hari sesuai aturan berlaku, tapi pertanyaan filosofis yang lebih besar
tetap belum terjawab. Mengapa kita harus memainkan permainan kehidupan sejak awal, terutama jika permainan itu pada akhirnya tidak memiliki makna? Nah, Nagel juga berpendapat bahwa kehidupan justru akan lebih absurd jika manusia hidup selamanya berada atau daripada jika hidup memiliki batas waktu. Nah, Benatar menjawab dengan mengutip pendapat daripada Robert Nozick ya, bahwa manusia itu mencari makna melalui kemampuan untuk melampaui keterbatasannya. Jika tidak ada batas akhir, maka tidak ada lagi sesuatu yang dapat dilampaui. Karena itu keabadian justru dapat menghilangkan salah satu sumber makna hidup. Nah, merujuk pada perspektif Peter Singer, mengusulkan agar manusia itu malah sepatutnya berhenti mencari makna kosmis dan lebih memusatkan perhatian pada makna dalam kehidupan nyata. Menurut Singer, seseorang dapat menemukan kehidupan yang bermakna melalui tujuan-tujuan yang melampaui kepentingan dirinya sendiri, seperti membantu sesama, memperjuangkan keadilan, atau melakukan tindakan-tindakan etis. Ia mengakui bahwa manusia mungkin tidak penting bagi alam semesta, tapi tetap dapat menjalani kehidupan yang layak dan bernilai. Justru di sini Benatar tidak menolak pentingnya makna yang duniawi tersebut, namun menurutnya jawaban ini tetap tidak menyelesaikan persoalan utama. Orang yang gelisah karena hidupnya tidak memiliki makna kosmis sebenarnya itu sudah mengetahui bahwa ia dapat memiliki makna bagi keluarga, bagi masyarakat, ataupun bagi umat manusia. Nah, masalahnya itu adalah makna yang terbatas itu belum mampu menghilangkan kegelisahan mengenai ketidakbermaknaan dalam hidup dari perspektif alam semesta. Nah, kemudian Benatar menyebut beberapa tanggapan terhadap ketidakbermaknaan kosmis sebagai argumen sour grapes ya, yaitu bersikap yang mengatakan bahwa manusia sebaiknya tidak menginginkan makna kosmis karena makna tersebut memang tidak mungkin dicapai. Nah, sebagai perspektif yang lain, banyak orang mengatakan bahwa mengkhawatirkan sesuatu yang mustahil diperoleh hanyalah membuang waktu semata. Benatar menjawab bahwa seseorang yang tetap dapat menyesali sesuatu yang tidak mungkin diraih tanpa harus secara tidak rasional mengejarnya, ia mengibaratkan seperti pasien yang mengetahui penyakitnya tidak dapat disembuhkan, meskipun sadar tidak ada obatnya, perasaan sedih dan penyesalan tetap wajar. Begitu. Nah, ada pula yang menganggap keinginan memperoleh makna kosmis sebagai bentuk narsisme atau megalomania. Nah, di sini perspektif Susan Wolf misalnya menyebutkan sebagai obsesi yang tidak rasional terhadap keabadian, sedangkan Guy Kahans menganggapnya sebagai keinginan menjadi selebritas kosmis gitu kan. Tapi Benatar menolak tuduhan tersebut. Menurutnya seorang megaloman benar-benar percaya dirinya sudah luar biasa penting, sedangkan orang yang mencari makna kosmis hanya berharap kehidupan mereka memiliki arti yang lebih besar, dan keduanya itu tidak sama. Nah, pada akhirnya Benatar berpendapat bahwa sangat wajar jika manusia itu mendambakan makna kosmis, sama seperti manusia ingin hidup bahagia atau bebas dari penderitaan. Nah, manusia juga secara alami menginginkan agar perjuangan hidupnya itu memiliki alasan yang benar-benar penting gitu. Fakta bahwa keinginan tersebut hampir mustahil dipenuhi tidak membuat penyesalan itu menjadi tidak masuk akal. Ia bahkan mencatat bahwa salah satu alasan paling umum ya seseorang mengalami kekecewaan, depresi hingga bunuh diri adalah karena merasa hidupnya itu tidak berarti bagi siapapun gitu. Nah, simpulan akhir pada chapter ini, Benatar menyatakan kalau apabila kehidupan manusia hanya memiliki makna pada tingkat duniawi, tetapi sama sekali tidak memiliki makna kosmis, maka setiap individu pada akhirnya adalah sebagai atau hanyalah roda gigi kecil dalam sebuah mesin besar yang sebenarnya tidak memiliki tujuan akhir. Nah, gambaran inilah yang menurut Benatar paling jelas menggambarkan tragedi mendasar dari kondisi manusia saat ini. Benatar berargumen kalau semua kehidupan manusia secara objektif sangat buruk dengan membongkar 3 bias psikologis ya.
Itu diantaranya polyanaism, adaptasi, dan perbandingan sosial. Nah, bukti ini menunjukkan bahwa jumlah penderitaan, rasa sakit, dan frustasi itu selalu melampaui kesenangan, ya, dengan kebutuhan fisik yang konstan dan kepuasan yang sesaat, bahkan pada kehidupan yang beruntung. Ia memperkuat posisi antinatalisme ini bahwa melahirkan anak adalah satu kesalahan moral karena membawa makhluk baru ke dalam kualitas hidup yang buruk melampaui ambang batas layak. Jadi selain ketidakbermaknaan hidup dari perspektif kosmis, Benata berpendapat kalau komponen utama lain dari human predicament ini adalah rendahnya kualitas kehidupan manusia. Menurutnya tragedi manusia itu bukan hanya karena hidup tidak memiliki makna universal, tapi juga karena kehidupan itu sendiri dipenuhi oleh penderitaan, ketidaknyamanan, dan berbagai bentuk kekurangan. Benatar mengakui kalau makna hidup yang dirasakan seseorang itu berpengaruh terhadap kualitas hidupnya. Nah, ketika seseorang itu merasa hidupnya bermakna, kualitas hidupnya cenderung meningkat karena ia memiliki alasan untuk bertahan menghadapi kesulitan. Sebaliknya, apabila hidup terasa kosong dan tidak bermakna, kualitas hidup pun tidak menurun. Bahkan, pengalaman hidup yang buruk seringkali mendorong seseorang mulai mempertanyakan makna keberadaannya. Dengan kata lain, penderitaan itu sering menjadi pintu masuk menuju refleksi diri, refleksi filosofis tentang kehidupan. Meskipun demikian, Benatar menegaskan kalau penilaian mengenai kualitas hidup itu nggak boleh hanya didasarkan pada perasaan seseorang semata. Menurutnya, walaupun ada kehidupan yang secara objektif lebih baik daripada kehidupan orang lain, sebagian besar manusia bukanlah penilai yang dapat dipercaya terhadap kualitas hidup mereka sendiri ataupun kualitas hidup seseorang. Mereka itu cenderung menilai hidupnya lebih baik daripada kenyataan yang sebenarnya karena dipengaruhi oleh berbagai bias psikologis gitu kan. Penilaian manusia itu terhadap kualitas hidup tidak dapat diandalkan, sahabat ruang tadarus. Jadi Benatar mengidentifikasi 3 fenomena psikologis yang menyebabkan manusia keliru ketika menilai kualitas hidupnya sendiri. Yang pertama itu adalah bias optimisme. Ya, menurut Benatar, jika ditanya apakah mereka bahagia, sebagian besar orang akan memberikan jawaban yang positif. Namun hal ini bukan berarti kehidupan mereka memang berkualitas tinggi. Dalam penelitian psikologi menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kecenderungan lebih mudah mengingat pengalaman menyenangkan daripada pengalaman menyakitkan. Akibatnya ketika mengevaluasi kehidupannya secara keseluruhan, maka seseorang itu cenderung menilai hidupnya lebih baik daripada keadaan yang sebenarnya. Karena itu, penilaian subjektif mengenai kebahagiaan itu tidak dapat dijadikan ukuran yang akurat untuk menilai kualitas hidup. Nah, kemudian kualitas hidup yang berdasarkan adaptasi. Nah, fenomena kedua ini adalah kemampuan manusia beradaptasi terhadap keadaan. Idealnya, menurut Benatar, penilaian kualitas hidup berubah apabila kondisi objektif seseorang itu membaik atau memburuk. Akan tetapi, dalam kenyataannya, manusia itu sering menyesuaikan harapan terhadap keadaan tanpa adanya perubahan yang berarti gitu kan. Misalnya begini, sahabat ruang tadarus. Seseorang yang menderita penyakit kronis itu akhirnya menganggap kondisinya sebagai sesuatu yang normal. Ia memungkinkan mengatakan bahwa hidupnya tetap baik. Ya, itu bukan karena penderitaannya hilang, tapi karena ia telah terbiasa dengan keadaan tersebut. Sebaliknya, seseorang yang memperoleh peningkatan kesejahteraan itu akan menganggap kondisi barunya itu sebagai hal yang biasa. Akibatnya, kemampuan beradaptasi membuat manusia sulit menilai kualitas hidupnya secara objektif. Kemudian, berdasarkan perbandingan sosial atau comparisons, di sini manusia itu cenderung menilai kesejahteraannya itu dengan membandingkan diri dengan orang lain gitu. Nah, seseorang mungkin merasa hidupnya cukup baik hanya karena melihat ada orang lain yang lebih menderita. Atau sebaliknya, seseorang dalam merasa sangat tidak bahagia karena membandingkan dirinya dengan orang-orang yang lebih kaya atau lebih sukses.
Nah, ini sahabat ruang tadarus, menurut Benatar, kebiasaan membandingkan diri ini membuat manusia mengabaikan banyak aspek buruk dalam kehidupannya sendiri. Mereka lebih fokus pada posisi relatif ya dibandingkan kondisi objektif yang sebenarnya. Kombinasi ketiga bias ini dalam perspektifnya Benatar bahwa ketiga mekanisme psikologis tersebut bekerja secara bersamaan, ya kan? Bias optimisme hampir selalu mendorong penilaian ke arah yang lebih positif gitu kan. Sementara itu adaptasi dan perbandingan sosial memang dapat menghasilkan penilaian yang lebih positif maupun lebih negatif. Akan tetapi menurut Benatar keduanya tidak cukup kuat untuk ngebandingin atau menghilangkan pengaruh bias optimisme gitu kan. Akibatnya apa? Mayoritas manusia cenderung melebih-lebihkan kualitas hidup mereka sendiri gitu. Ia juga mengakui bahwa kesejahteraan subjektif itu dapat mempengaruhi kesejahteraan objektif ya. Misalnya aja orang yang merasa optimis itu mungkin menjadi lebih sehat, namun perasaan tersebut tidak dapat menentukan kenyataan objektif mengenai kualitas kehidupannya gitu. Nah, menurut Benatar, kebanyakan orang menganggap kalau hanya kehidupan orang lain yang buruk, itu sedang kehidupan mereka sendiri relatif baik. Akan tetapi jika kehidupan manusia dinilai secara objektif, hampir semua kehidupan itu dipenuhi oleh berbagai unsur negatif gitu kan. Contohnya begini, sejak bangun tidur hingga kembali tidur, manusia harus terus-menerus mengatasi berbagai bentuk ketidaknyamanan. Kita harus mengendalikan rasa lapar dan haus, menghadapi cuaca yang terlalu dingin atau terlalu panas, kemudian mengatasi rasa lelah, stres, kebosanan, ya, pekerjaan yang tidak memuaskan, fatigue, burnout, atau keinginan yang tidak terpenuhi, atau hubungan yang bermasalah, yang mengakibatkan rasa tidak aman dan kekecewaan hingga penyakit, ya. Nah, semua persoalan tersebut bukanlah kejadian luar biasa, melainkan bagian normal dari kehidupan manusia. Nah, selain penderitaan sehari-hari, manusia juga hidup di bawah bayang-bayang berbagai kemungkinan mengerikan. Tidak semua orang akan meninggal dalam kecelakaan pesawat atau terbakar hidup-hidup. Namun, setiap manusia tetap rentan terhadap kemungkinan-kemungkinan tersebut hanya karena ia masih hidup. Nah, demikian pula dengan resiko terkena kanker, stroke, atau penyakit-penyakit kronis lainnya, bahkan penyakit ketuaan sampai ke demensia gitu kan. Nah, di atas semua itu terhadap kondisi yang akan dialami, terdapat satu kenyataan yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Keadaan yang pasti itu adalah kematian. Jadi Benatar juga menyoroti bahwa kenyataan bahwa pengobatan tidak selalu menghilangkan penderitaan gitu kan. Dalam banyak kasus pengobatan justru memperpanjang proses sakit. Ada terapi yang hanya mampu memperlambat perkembangan penyakit tanpa benar-benar menyembuhkannya. Bahkan sebagai pengalaman dan ataupun perkembangan teknologi saat ini, banyak sekali sistem pengobatan yang hanya untuk mempertahankan kehidupannya, bukan untuk menyembuhkannya. Bahkan sebagian orang harus hidup selama puluhan tahun dengan rasa sakit yang tidak pernah benar-benar hilang sampai akhir hayatnya. Nah, salah satu klaim paling kontroversial Benatar itu adalah bahwa bahkan orang-orang yang paling beruntung sekalipun itu mengalami lebih banyak keburukan daripada kebaikan sepanjang hidupnya. Jadi, ia mengajukan beberapa alasan untuk mendukung perspektifnya. Yang pertama adalah bahwa kenikmatan bersifat singkat, penderitaan dapat berlangsung sangat lama. Jadi kebahagiaan yang sangat intens itu biasanya hanya berlangsung sebentar, beberapa menit, beberapa jam, atau beberapa hari. Sebaliknya, rasa sakit yang hebat dapat berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sepanjang hidup. Benatar mengingatkan kalau kita mengenal istilah nyeri kronis, tetapi hampir tidak pernah mendengar istilah kesenangan kronis. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa penderitaan memiliki daya tahan yang jauh lebih besar daripada kenikmatan. Kemudian ada juga perspektif Benatar yang fenomenal adalah ketidakpuasan lebih mudah terjadi daripada kepuasan. Jadi menurut Benatar,
keadaan yang memuaskan itu jauh lebih rapuh dibandingkan keadaan yang tidak memuaskan. Segala sesuatu memiliki lebih banyak kemungkinan untuk berjalan salah daripada berjalan sesuai harapan. Maksudnya adalah misalkan contohnya begini, kehilangan pekerjaan, ya kan, mengalami sakit, kecelakaan, kemudian kegagalan hubungan, atau bencana yang terjadi pada kita atau pada keluarga kita, dan semua itu dapat terjadi sewaktu-waktu kan. Sebaliknya, mempertahankan kondisi yang baik memerlukan usaha yang terus-menerus. Demikian. Itulah salah satu perspektif ketidakpuasan lebih mudah terjadi daripada kepuasan. Kemudian ada istilah juga penderitaan itu jauh lebih kuat daripada kenikmatan. Benatar mengutip daripada Schopenhauer yang berpendapat kalau penderitaan memiliki bobot psikologis yang jauh lebih besar daripada kesenangan. Sebagai ilustrasi begini sahabat ruang tadarus. Hampir tidak ada orang yang bersedia mengalami siksaan paling mengerikan hanya demi memperoleh kenikmatan terbesar sesudahnya. Contohnya ia nunjukin kalau rasa sakit ekstrim itu jauh lebih kuat pengaruhnya dibandingkan kesenangan yang paling besar sekalipun. Kemudian ada juga perspektif cedera terjadi seketika, kemudian pemulihan berlangsung lama. Nah, keburukan itu sering terjadi dalam hitungan detik. Seseorang dapat mengalami kecelakaan, terkena penyakit atau kehilangan, ya kan, hanya dalam satu momen. Namun proses pemulihannya bisa memerlukan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan tidak akan pernah selesai proses rehabilitasinya untuk memperbaiki apa yang terjadi. Ada pula kondisi yang tidak dapat dipulihkan sama sekali seperti misalkan kebutaan permanen, ketulian permanen, atau kelumpuhan. Dalam kasus-kasus tersebut, penderitaan berlangsung hingga akhir kehidupan. Hal buruk terjadi dengan mudah, hal baik memerlukan usaha. Benatar juga menekankan adanya ketidakseimbangan antara keburukan dan kebaikan. Kerusakan dapat terjadi tanpa usaha, penyakit datang tanpa diundang, atau datang dengan sendirinya, bangunan dapat runtuh dalam hitungan detik, hubungan dapat hancur karena satu kesalahan. Sebaliknya, membangun kesehatan, memperoleh pendidikan, membangun karir, menjaga hubungan yang baik, atau memulihkan kerusakan semuanya itu membutuhkan waktu, tenaga, usaha yang sangat besar. Kemunduran itu tidak dapat dihindari. Salah satu aspek mendasar kehidupan manusia adalah kemunduran bertahap. Setelah mencapai puncak kekuatan fisik maupun kemampuan intelektual, manusia itu tidak akan terus berkembang. Seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi lebih lemah, rentan. Daya ingat menurun, penyakit semakin mudah muncul, dan berbagai fungsi biologis perlahan mengalami penurunan. Nah, kemunduran itu bukan kecelakaan, melainkan bagian alami dari kehidupan manusia yang ujungnya akan menuju pada penderitaan. Keinginan yang tidak terpenuhi itu lebih banyak daripada yang terpenuhi. Benatar berpendapat begini sahabat ruang tadarus, bahwa sepanjang hidup manusia terdapat jauh lebih banyak keinginan yang belum terpenuhi dibandingkan keinginan yang berhasil dipenuhi. Bahkan ketika suatu keinginan besar akhirnya tercapai, biasanya orang tersebut telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam keadaan tidak puas sebelum mencapainya. Nah, ironisnya setelah tujuan tercapai, kepuasan yang dirasakan seringkali jauh lebih kecil daripada yang dibayangkan sebelumnya. Selain itu, setiap keinginan yang berhasil dipenuhi biasa itu melahirkan keinginan baru yang lebih besar. Seseorang yang memperoleh pekerjaan menginginkan promosi, ya kan? Setelah mendapatkan promosi, kemudian ia menginginkan jabatan. Setelah mendapatkan jabatan, dia menginginkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Kemudian dia akan terus dan terus. Kemudian dalam kehidupan, setelah memiliki rumah, ia menginginkan rumah yang lebih besar. Dengan demikian, pemenuhan keinginan tidak mengakhiri rasa tidak puas, melainkan menciptakan rangkaian keinginan baru yang terus-menerus memperpanjang pencarian kebahagiaan itu sendiri. Berbicara tentang kematian, sifat dan dampak kematian, bahwa kematian itu bukan solusi, melainkan memperparah kondisi tragis manusia dengan pemusnahannya eksistensi daripada individu.
Jadi di sini Benatar menolak pandangan Epikurus yang menganggap kematian tidak merugikan. Justru kematian adalah keburukan karena merampas seluruh potensi kebaikan, makna lokal, dan pengalaman positif di masa depan, sekaligus menghapus subjek perasa. Manusia terjebak dalam hidup penuh penderitaan, namun kematian adalah kehancuran total, mengunci kesimpulan bahwa manusia terjebak di antara hidup yang buruk dan kematian yang merugikan. Jadi kalau kita ngomongin tentang kematian, sahabat ruang tadarus, kematian ini merupakan salah satu kenyataan paling mendasar sekaligus paling menakutkan dalam kehidupan manusia secara naluriah maupun sadar ataupun tidak sadar, bahwa manusia itu berusaha menghindarinya melalui berbagai cara karena evolusi telah membentuk dorongan kuat untuk mempertahankan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita secara otomatis menghindari berbagai bahaya. Kita berlaku berhati-hati seperti dalam berkendaraan atau menggunakan bahan bakar, atau kita bahkan berjalan ataupun olahraga. Semua atau sebagian daripada naluri tersebut akan mencoba mempertahankan diri kita untuk selamat. Bahkan ketika seseorang mengalami penderitaan yang sangat berat hingga menganggap kematian sebagai jalan keluar, kematian biasanya tetap dipandang sebagai pilihan yang paling buruk dibandingkan dengan terus menanggung penderitaan. Bukan sesuatu yang benar-benar diinginkan kematian itu, melainkan kejahatan yang lebih kecil. Yang membuat kematian semakin tragis adalah kepastiannya itu pasti, bahwa setiap manusia itu pasti akan mati dan tidak seorang pun dapat memilih untuk menghindarinya. Kesadaran akan takdir ini menjadi bagian daripada human predicaments atau kondisi mendasar manusia yang harus dihadapi. Walaupun kematian dapat mengakhiri penderitaan hidup, ia tidak benar-benar menyelesaikan persoalan manusia karena harga yang harus dibayar adalah lenyapnya seluruh keberadaan diri. Dengan demikian, kematian itu bukan sekedar akhir kehidupan, tapi juga menjadi salah satu dilema terbesar yang memperlihatkan rapuhnya keberadaan manusia di dunia. Kematian bukanlah jalan keluar dari ketidakmampuan mengatasi dua persoalan mendasar dalam kehidupan, yaitu penderitaan dan ketidakbermaknaan. Justru kepastian bahwa manusia akan mati itu membuat hidup semakin terasa tidak bermakna secara kosmis, sebagai segala pencapaian hubungan dan tujuan hidup pada akhirnya akan berakhir. Nah, makna yang kita bangun melalui keluarga, persahabatan, pekerjaan, kemudian karya dan kontribusi kepada masyarakat memang dapat bertahan untuk sementara melalui hanya sebagai kenangan, dan dampaknya tetapi semuanya itu perlahan-lahan akan memudar. Kemudian seiring kematian terjadi, orang-orang yang mengingatnya pun hanya menjadi kenangan hingga akhirnya lenyap ketika umat manusia pun satu persatu akan punah. Memang ada keadaan ketika kematian itu tampak memberi makna yang lebih besar, seperti pengorbanan, seperti seperti kondisi seorang prajurit yang mengorbankan dirinya sebagai martir yang rela mati demi menyelamatkan orang lain. Namun makna tersebut justru lahir karena pengorbanan yang sangat mahal, yaitu hilangnya seluruh keberadaan orang tersebut sekaligus akan menghilangkan semua makna lain yang ia ciptakan jika ia tetap hidup. Nah, dengan demikian bahwa kematian bukanlah solusi atau atas kondisi manusia, melainkan salah satu kenyataan yang semakin menegaskan rapuhnya kehidupan dan dalam memperdalam kondisi human predicaments ini. Meskipun banyak orang menganggap kematian sebagai hal yang paling menakutkan, para filsuf Epikureanis itu mengajukan pandangan yang berbeda. Menurut mereka bahwa kematian itu tidaklah buruk bagi orang-orang yang mengalaminya, meskipun dapat menjadi sumber penderitaan bagi keluarga dan orang-orang yang ditinggalkan. Yang dimaksud adalah bukan proses sakaratul maut karena proses menuju kematian bisa sangat menyakitkan
dan penuh penderitaan, melainkan keadaan setelah seseorang itu benar-benar mati. Jadi dalam perspektifnya Epikurus itu berpendapat kalau segala sesuatu yang baik itu hanya dapat dialami melalui kesadaran, kemampuan untuk merasakan. Karena kematian mengakhiri seluruh kemampuan tersebut, maka orang yang telah meninggal tidak lagi dapat mengalami rasa sakit, kemudian kesedihan ataupun kerugian. Nah, itulah sebabnya ia menyimpulkan kalau kematian bukanlah apa-apa bagi kita. Ketika kita masih hidup, kematian belum hadir. Ketika kematian datang, kita sudah tidak ada lagi untuk mengalaminya. Dengan memahami hal ini, Epikurus percaya bahwa manusia tidak perlu takut atau terus-menerus mencemaskan kematian. Pandangan ini menjadi salah satu argumen filosofis yang paling berpengaruh dalam sejarah dan memunculkan perdebatan panjang mengenai apakah kematian itu benar-benar merupakan sesuatu yang buruk bagi orang-orang yang meninggal atau justru hanya menakutkan bagi mereka-mereka yang masih hidup. Salah satu penafsiran terhadap argumen Epikurus itu didasarkan pada teori hedonisme ya, yaitu pandangan bahwa sesuatu hanya dapat disebut baik atau buruk jika dapat dirasakan. Menurut hedonisme, kesenangan memiliki nilai intrinsik ya, karena baik pada dirinya sendiri, sedangkan rasa sakit memiliki nilai intrinsik karena buruk pada dirinya sendiri. Sementara itu, hal-hal seperti uang, kesehatan, atau pendidikan tidak selalu bernilai karena dirinya sendiri, melainkan karena membantu kita memperoleh pengalaman yang lebih baik atau menghindari penderitaan begitu. Berdasarkan pandangan ini, jika kematian benar-benar mengakhiri keseluruhan kesadaran dan kemampuan untuk merasakannya, maka orang-orang yang telah meninggal tidak lagi dapat mengalami kesenangan maupun penderitaan. Akibatnya tidak ada lagi sesuatu yang bisa dianggap baik atau buruk bagi dirinya. Nah, inilah alasan mengapa para pendukung argumen Epikurean ini menyimpulkan bahwa kematian dalam keadaan sudah mati itu bukanlah suatu keburukan bagi orang-orang yang mengalaminya gitu kan. Kritik terhadap hedonisme ini adalah Benatar menolak pandangan yang tadi dijelaskan. Jadi gagasan bahwa suatu hanya baik atau buruk sejauh mempengaruhi perasaan senang atau sakit seseorang itu menurutnya ada banyak keadaan yang tetap merugikan seseorang gitu kan, meskipun orang tersebut tidak pernah menyadarinya. Salah satu contohnya itu adalah perselingkuhan yang tidak pernah diketahui oleh pasangan yang dikhianati misalkan. Secara intuitif, kebanyakan orang akan tetap menganggap pengkhianatan itu sebagai suatu keburukan, walaupun korbannya tidak merasa sakit hati karena tidak pernah mengetahuinya. Untuk memperkuat argumen, Benatar membayangkan seorang yang sekarat di medan perang, misalkan, sementara pada saat yang sama pasangannya berselingkuh ribuan kilometer jauhnya. Nah, orang itu meninggal tanpa pernah mengetahui pengkhianatan tersebut. Tetapi kita tetap menilai bahwa ia telah dirugikan. Jika hedonisme ini benar, maka perselingkuhan itu sendiri tidak akan menjadi suatu masalah. Yang salah hanyalah jika akhirnya terbongkar dan menimbulkan penderitaan. Jadi kesimpulan ini terasa bertentangan dengan intuisi moral kita ya. Seperti yang dijelaskan oleh Thomas Nagel, seseorang menderita ketika mengetahui pengkhianatan karena pengkhianatan itu memang sudah merupakan suatu keburukan, bukan sebaliknya. Dari sini Benatar menyimpulkan bahwa kesejahteraan manusia itu tidak hanya ditentukan oleh pengalaman senang atau sakit seseorang ya, yang dapat mengalami kerugian yang nyata seperti dikhianati atau ditipu atau kehilangan kesempatan hidup, meskipun ia tidak pernah menyadarinya. Oleh karena itu, argumen daripada Epikurus ini tentang kematian, bahwa kematian tidak buruk hanya karena orang yang mati tidak lagi itu dapat merasakan apapun, menjadi tidak meyakinkan begitu. Jadi jika seseorang dapat dirugikan tanpa menyadari kerugiannya, maka kematian juga dapat tetap menjadi suatu keburukan meskipun orang yang telah meninggal tidak lagi memiliki pengalaman atau kesadaran. Demikian. Dalam bahasan tentang teori deprivasi, mengapa kematian dianggap buruk ya,
Jadi teori deprivasi ini menjawab kritik daripada Epicurus dengan cara yang berbeda. Jadi begini, menurut teori ini tuh kematian merupakan salah satu keburukan bukan karena orang yang telah meninggal itu masih dapat merasakan penderitaan, melainkan karena kematian itu merampas semua kebaikan yang seharusnya masih dapat dinikmati jika ia tetap hidup. Nah, bagi kaum hedonis, kebaikan yang hilang itu merupakan kesempatan untuk mengalami kebahagiaan dan kesenangan di masa depan. Sementara itu, bagi teori kesejahteraan yang lebih luas, bahwa kematian juga dapat menggagalkan terpenuhinya cita-cita, harapan, impian, ya kan, hubungan, bahkan serta rencana-rencana penting dalam hidupnya. Misalkan seseorang yang meninggal sebelum menyelesaikan karya atau pekerjaan terbaiknya, kehilangan kesempatan untuk mewujudkan tujuan yang sangat bernilai baginya kan. Jadi dengan demikian apapun teori tentang kesejahteraan yang dianut, bahwa kematian dianggap buruk karena menghilangkan masa depan yang masih mengandung berbagai kemungkinan baik. Namun pada teori deprivasi ini juga mengakui kalau ada keadaan-keadaan tertentu ketika kehidupan yang tersisa itu hanya dipenuhi penderitaan gitu kan, dan hampir tidak lagi menawarkan kebaikan. Nah, dalam situasi seperti itu, kematian tidak lagi merupakan satu kerugian, bahkan dapat menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan terus hidup. Karena itu, kekuatan utama teori deprivasi ini adalah kemampuannya menjelaskan bahwa keburukan kematian bergantung pada apa yang dirampasnya. Nah, jika masa depan masih menjanjikan kehidupan yang bernilai, maka kematian adalah kerugian besar. Tapi jika masa depan hanyalah berisi penderitaan tanpa harapan, maka kematian tidak lagi menjadi keburukan secara keseluruhan, malahan menjadi kebaikan bagi individunya. Dalam konteks pemusnahan diri atau disebut dengan annihilation, itu menurut perspektif David Benatar bahwa kematian tidak hanya buruk karena merampas berbagai kebaikan yang seharusnya masih dapat dinikmati di masa depan, sebagaimana dijelaskan oleh teori deprivasi itu ya, bahwa kematian juga merupakan keburukan karena memusnahkan keberadaan pribadi itu sendiri, ya kan? Dengan kata lain, manusia tidak hanya berkepentingan untuk terus ada, untuk mengalami hal-hal yang baik, tapi juga berkepentingan untuk tetap ada sebagai diri yang memiliki kesadaran, ingatan, harapan, nilai, dan identitas. Nah, ketika seseorang meninggal, ia kehilangan dua hal sekaligus, gitu kan. Pertama, seluruh kemungkinan kebahagiaan, pencapaian, dan pengalaman yang masih dapat diraihnya itu akan hilang, ya kan? Kedua, keberadaan sendiri sebagai subjek yang mengalami semua hal tersebut. Benatar mengakui bahwa dalam keadaan tertentu, misalnya ketika hidup, itu hanya dipenuhi penderitaan. Nah, kematian dapat lebih baik daripada terus hidup, namun hal itu tidak berarti kematian kehilangan seluruh unsur keburukannya. Bahkan jika kematian mengakhiri penderitaan, tetap ada satu kerugian yang tidak dapat diabaikan, yaitu lenyapnya eksistensi pribadi secara total. Nah, karena itu, Benatar berpendapat kalau pemusnahan diri itu merupakan alasan yang berdiri sendiri. Mengapa kematian itu buruk? Bukan sekedar akibat dari hilangnya berbagai kebaikan di masa depan, gitu. Dengan demikian keburukan kematian itu bersifat berlapis, ya kan, overdetermined. Jadi kematian sekaligus menghilangkan masa depan yang bernilai dan memusnahkan pribadi yang seharusnya menjadi masa depan tersebut. Nah, kematian itu akan berkaitan dengan kehilangan diri sendiri. David Benatar mengakui bahwa tidak mudah sih membuktikan secara pasti bahwa pemusnahan diri merupakan keburukan yang berdiri sendiri. Namun menurutnya ada alasan kuat untuk untuk menganggap, ya kan, bahwa kematian itu bukan hanya menghilangkan berbagai kebaikan yang mungkin masih dapat kita nikmati di masa depan, tapi juga mengakhiri keberadaan diri sendiri secara total untuk selamanya, ya gitu kan.
Ketika seseorang itu meninggal, yang lenyap bukan hanya kesempatan untuk meraih kebahagiaan, tapi juga seluruh identitas yang membentuk dirinya, ingatannya, keyakinannya, nilai-nilai, harapan, pengalaman, dan semua itu hilang. Karena itu banyak yang orang takut terhadap kematian bukan semata-mata karena kehilangan masa depan yang menyenangkan, tapi karena tidak ingin lenyap sebagai pribadinya. Nah, sebagian orang memang berpendapat ya bahwa keinginan untuk tetap hidup hanyalah naluri biologis, ya kan? Namun Benatar menolak anggapan bahwa naluri tersebut otomatis tidak rasional. Menurutnya wajar sih jika manusia tidak hanya menghargai berbagai hal baik dalam hidup, tapi juga menghargai kelangsungan keberadaan dirinya sebagai subjek yang mengalami semua kebaikan itu. Nah, dengan demikian bahwa manusia memiliki dua kepentingan sekaligus dalam memperoleh kehidupan yang baik dan tetap eksis sebagai pribadi yang menjalani kehidupan tersebut. Nah, oleh karena itu kematian bukan sekedar kehilangan berbagai manfaat hidup, melainkan juga kehilangan diri sendiri. Itu. Yang dimaksud Benatar ini adalah dengan diri itu adalah bukanlah jiwa yang kekal, melainkan kesinambungan psikologis berupa ingatan, kesadaran, nilai, keyakinan, harapan, dan pengalaman yang membentuk identitas seseorang. Karena kematian itu mengakhiri seluruh kesinambungan itu secara permanen. Ia merupakan satu kehilangan yang mendalam dan ya, menurut Benatar itu layak disesalkan. Dalam buku ini, Benatar memberikan satu ilustrasi limbo man ya. Jadi untuk memperkuat gagasannya bahwa kematian itu bukan sekedar buruk karena menghilangnya kenikmatan di masa depan. Benatar mengambil ilustrasi limbo man itu dari Francis Cam. Itu bayangkan seorang dihadapkan pada dua pilihan ya, yang memberikan jumlah kebahagiaan yang sama persis. Pada pilihan pertama, ia menikmati seluruh kebahagiaan itu sekarang lalu meninggal lebih cepat. Dan pilihan kedua, ia lebih dulu berada dalam keadaan koma selama beberapa waktu, kemudian bangun dan menikmati kebahagiaan yang sama. Sehingga kematian itu terjadi lebih lambat. Nah, karena total kebahagiaan yang diperoleh tidak berbeda, satu-satunya keuntungan pilihan kedua adalah menunda pemusnahan diri. Nah, Benatar mengakui kalau pilihan ini hanya akan masuk akal jika setelah bangun seseorang itu masih dapat menjalani kehidupan yang baik. Misalnya keluarga juga tetap hidup, dunia tidak berubah secara drastis, dan masih tersedia waktu untuk melanjutkan hidup. Nah, dalam kondisi seperti itu, banyak orang yang cenderung memilih menunda kematian meskipun tidak memperoleh kebahagiaan tambahan. Menurut Benatar, kecenderungan ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya menghargai banyaknya pengalaman menyenangkan, tapi juga menghargai keberadaan dirinya, ya kan? Dengan kata lain, yang ingin dipertahankan bukan hanya kebahagiaan, melainkan juga eksistensi sebagai pribadi. Karena itulah ilustrasi limbo man itu mendukung pandangan bahwa pemusnahan diri merupakan suatu keburukan yang berdiri sendiri, terlepas dari hilangnya kenikmatan atau manfaat yang mungkin diperoleh di masa depan, gitu kan? Jadi untuk memperkuat argumennya itu, David Benatar itu menggunakan sebuah analogi nih. Bayangkan juga bahwa kita memiliki benda-benda yang memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi, seperti contohnya misalkan lukisan Mona Lisa lah ya. Jika benda-benda tersebut dirusak atau dihancurkan, hampir semua orang akan menganggapnya sebagai suatu kerugian karena sesuatu yang bernilai telah lenyap. Memang dalam keadaan tertentu menghancurkan itu mungkin menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan alternatif yang lebih buruk. Misalnya saja kita menghancurkan lukisan Mona Lisa demi menyelamatkan seluruh koleksi di museum yang ada misalkan, dari ancaman teroris misalkan. Namun sekalipun tindakan itu dapat dibenarkan, penghancuran lukisan tersebut tetap merupakan kehilangan yang patut disesalkan. Nah, melalui analogi ini, Benatar ingin menunjukkan kalau pemusnahan sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri
merupakan suatu keburukan. Meskipun kadang-kadang menjadi pilihan yang paling sedikit buruk, jika kita mengakui bahwa hilangnya sebuah karya seni yang bernilai merupakan satu kerugian, maka akan terasa tidak masuk akal jika mengatakan bahwa lenyapnya seorang manusia dengan seluruh kesadaran, ingatan, nilai, harapan, dan identitasnya bukanlah suatu kehilangan. Walaupun manusia berbeda dari benda mati karena memiliki kepentingan dan pengalaman, analogi ini menegaskan bahwa pemusnahan sesuatu yang bernilai itu sudah merupakan alasan yang cukup untuk menganggap kematian sebagai suatu keburukan, terlepas dari hilangnya berbagai kesempatan atau kebahagiaan di masa depan. Nah, salah satu pandangan yang sangat berkesan dalam konteks pemusnahan diri atau annihilation itu adalah kemampuannya menjelaskan bahwa kematian itu tetap merupakan suatu keburukan, bahkan ketika kehidupan tersisa tidak lagi mengandung kebaikan. Jadi menurut David Benatar ini, dalam situasi seperti itu tuh, kematian tuh memang dapat menjadi pilihan yang lebih baik ya daripada terus hidup. Tetapi bukan berarti kematian berubah menjadi sesuatu yang baik dalam tanda kutip, bahwa kematian tetap merupakan kejahatan yang lebih kecil, the lesser of two evils, karena selain mengakhiri penderitaan, ia juga memusnahkan keberadaan pribadi itu sendiri. Jadi, Benatar menilai bahwa kesimpulan ini lebih sesuai sih dengan intuisi moral kita daripada menganggap kematian sebagai sesuatu yang sepenuhnya baik. Contohnya aja, atau bayangkan begini, seorang penderita penyakit terminal yang mengalami rasa sakit nih yang terus-menerus sehingga tidak lagi mampu merasakan kebahagiaan dan kenikmatan hidupnya. Bahkan satu-satunya cara meredam penderitanya selain kematian adalah membuatnya tidak sadar sepenuhnya melalui obat-obatan sedation misalkan ya. Dalam kondisi seperti ini, kematian memang tidak lagi merampas kebahagiaan di masa depan karena memang tidak ada kebahagiaan yang tersisa kan. Namun kematian tetap mengakhiri keberadaan orang itu menjadi pilihan dan menghilangkan dirinya sebagai diri pribadinya. Nah, oleh karena itu meskipun kematian dapat menjadi pilihan yang paling sedikit buruk dibandingkan melanjutkan hidup yang penuh penderitaan dan lebih buruk, ia tetap bukan sesuatu yang benar-benar baik, melainkan sebuah kehilangan yang tetap layak disesalkan kan. David Benatar ini mengajukan pertanyaan yang menarik nih dalam bab ini. Jadi jika kematian benar-benar hanya membebaskan seseorang dari penderitaan dan sama sekali tidak buruk bagi orang yang meninggal, mengapa kita tetap berkabung ketika ia meninggal? Nah, memang kita sering mengatakan bahwa orang yang menderita penyakit berat akhirnya terbebas dari penderitaannya. Namun, apabila kematian benar-benar hanya merupakan pembebasan, seharusnya kita lebih pantas merayakan daripada meratapinya, gitu. Jadi menurut Benatar, kesedihan kita tidak hanya disebabkan oleh hilangnya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang yang kita cintai, sebab dalam beberapa kasus ini sudah tidak mungkin dipulihkan ketika ia masih hidup karena kondisinya yang sangat parah kan. Kita tetap berduka karena orang itu sendiri telah lenyap gitu kan. Yang hilang bukan sekedar harapan akan masa depan yang lebih baik, melainkan keberadaan pribadi yang memiliki ingatan, pengalaman, nilai, identitas ya kan, yang telah hilang. Bahkan pada pasien dengan penyakit stadium akhir pada pasien yang stadium akhir pada penyakit terminal ya, yang secara medis itu hampir tidak memiliki peluang sembuh, kita akan tetap merasakan kehilangan itu juga ketika ia meninggal kan. Hal ini tuh menunjukkan kalau kesedihan kita tidak semata-mata berasal dari pupusnya harapan, tapi juga dari pemusnahan diri gitu kan. Hilangnya seseorang secara permanen dari dunia. Karena itu, meskipun kematian dapat menjadi pilihan yang lebih sedikit buruk dibandingkan penderitaan yang berkepanjangan, kematian tetap merupakan satu kehilangan yang mendalam dan menjadi
bagian penting dari predikamen manusia ini. Nah, para pendukung Epicurus kemudian mengajukan keberatan yang dikenal dengan istilah argumen simetri atau simetri Lucretians ya. Jadi mereka bertanya begini, jika kematian itu dianggap buruk karena merampas masa depan yang seharusnya masih dapat kita nikmati, mengapa kita tidak menganggap masa sebelum kita lahir sebagai kerugian yang sangat besar? Sebelum dilahirkan, kita juga kehilangan kesempatan mengalami berbagai peristiwa dan kenikmatan yang telah terjadi gitu ya. Seperti menyaksikan masa Renaissance, Revolusi Prancis, atau berbagai pengalaman lain yang berlangsung sebelum keberadaan kita. Namun hampir tidak ada orang yang merasa sedih karena tidak dapat kita bayangkan bahwa pada masa-masa tersebut kondisi tidak hidup. Nah, para Epicureans itu tidak menganggap ketiadaan sebelum kelahiran sebagai suatu kerugian. Maka demi konsistensi, kita juga seharusnya tidak menganggap ketiadaan setelah kematian sebagai suatu keburukan. Inilah tantangan filosofis yang kemudian harus dijawab oleh teori deprivasi dan oleh Benatar untuk mempertahankan pandangan bahwa kematian memang merupakan sesuatu yang buruk bagi orang meninggal. David Benatar berpendapat bahwa argumen teori simetri dari tradisi Epikurean ini tampak meyakinkan, tetapi sebenarnya mengabaikan perbedaan mendasar antara keadaan sebelum lahir dan setelah mati. Sebelum seseorang dilahirkan, itu belum ada individu yang dapat kehilangan apapun. Sebaliknya, setelah seseorang hidup, ia telah menjadi pribadi dengan identitas, ingatan, nilai, harapan, dan pengalaman. Lalu kematian itu memusnahkan keberadaan kondisi pribadi tersebut. Jadi, selain itu, kehidupan manusia secara alami selalu mengarah ke masa depan. Kita membangun rencana, mengejar cita-cita, membesarkan anak, menyelesaikan pendidikan, berkarya, bekerja, dan berharap menikmati berbagai pengalaman yang belum terjadi, itu untuk masa depan. Kematian memutus seluruh masa depan itu sekaligus menggagalkan semua harapan dan proyek yang telah kita arahkan ke depan. Sebaliknya, hampir tidak ada orang yang memiliki keinginan untuk menjalani masa depan sebelum kelahirannya. Untuk menjelaskan perbedaan ini, Benatar mengajukan eksperimen pikiran. Andaikan seorang dapat memilih lahir 100 tahun lebih awal atau lebih lambat, tetapi tetap memiliki kualitas dan panjang hidup yang sama, kebanyakan orang tidak akan terlalu peduli. Namun mereka hampir pasti akan keberatan jika umur mereka dipersingkat 100 tahun misalkan. Karena hal-hal ini benar-benar menghilangkan bagian kehidupan yang seharusnya masih dapat dijalani kan. Nah, dari sini Benatar menyimpulkan bahwa pra-kelahiran dan kematian itu tidak simetris. Kematian memiliki bobot moral dan prudensial yang jauh lebih besar karena memusnahkan seorang yang telah ada, menghilangkan masa depan yang menjadi arah alami kehidupan, menggagalkan berbagai rencana dan harapan, serta mengakhiri keberadaan subjek yang memiliki semua kepentingan tersebut. Nah, oleh karena itu, kita memiliki alasan yang jauh lebih kuat untuk menyesalkan bahwa kematian daripada menyesalkan bahwa kita tidak lahir lebih awal. Pada pembahasan immortality, jadi bab ini tuh menguji keabadian biologis dan pasca kematian ya. Apakah perpanjangan hidup tanpa batas waktu benar-benar akan memperbaiki kualitas dan makna eksistensi manusia? Jadi keabadian sejati itu akan mendatangkan kebosanan eksistensial, ya kan, yang tak tertahankan di mana semua pengalaman berulang tanpa akhir dan melipat gandakan penderitaan. Nah, paradoksnya itu meski keabadian adalah kutukan jangka panjang, dalam tanda kutip, bahwa kematian tetap terasa sebagai tragedi jangka pendek, menjadikan keabadian bukan solusi yang koheren gitu kan. David Benatar berpendapat bahwa
kematian itu buruk tidak berarti keabadian adalah sesuatu yang lebih baik. Sangat mungkin kehidupan yang tidak pernah berakhir justru lebih buruk daripada kehidupan yang terbatas. Karena itu pertanyaan yang sesungguhnya itu bukanlah apakah manusia ingin hidup selamanya, melainkan apakah keabadian benar-benar dapat mengatasi human predicament atau justru memperburuknya. Nah, jadi Benatar itu mengkritik sebagai berbagai harapan tentang keabadian, baik yang bersifat itu religius atau keyakinan akan kebangkitan jasmani atau jiwa yang abadi, maupun yang bersifat sekuler gitu, seperti optimisme bahwa ilmu pengetahuan akan menghentikan penuaan melalui rekayasa genetika atau nanoteknologi, ya kan, atau teknologi masa depan lainnya gitu kan. Jadi menurutnya keyakinan-keyakinan tersebut lebih banyak didorong oleh keinginan manusia untuk menghindari kematian daripada oleh bukti yang kuat. Bahkan jika teknologi itu berhasil memperpanjang usia manusia secara drastis, hal ini itu tidak akan menghasilkan keabadian sejati gitu. Karena manusia tetap dapat mati dan manusia itu pasti akan mati. Ya kan? Dengan berbagai macam cara, ya kan? Baik itu natural, kecelakaan, kekerasan, atau bencana kosmik. Nah, yang mungkin dicapai itu hanyalah umur yang sangat panjang, bukan kehidupan yang benar-benar abadi. Demikian pula, keabadian melalui anak, karya, atau warisan sejarah itu hanyalah bentuk simbolis, ya, yang tidak membuat seseorang tetap hidup sebagai diri sendiri selamanya. Karena itu, Benatar menyimpulkan bahwa berbagai impian tentang keabadian, baik itu religius maupun ilmiah, itu tidak benar-benar membebaskan manusia dari kondisi tragisnya gitu. Alias manusia akan tetap mati. Manusia tetap menghadapi dilema mendasar dan kepastian akan kematian. Jadi kematian itu memang merupakan suatu tragedi ya, tetapi keabadian belum tentu menjadi solusi. Bahkan bisa saja malah memperparah kondisi-kondisi alam pikir manusia. Ya, menurut David Benatar, salah satu tanggapan optimistis terhadap kenyataan bahwa manusia pasti mati adalah dengan menganggap bahwa keabadian justru bukan sesuatu yang diinginkan. Ia menyebut sikap itu sebagai bentuk sour grapes, artinya kecenderungan meremehkan sesuatu yang tidak mungkin kita miliki, ya kan? Benatar mengakui bahwa keabadian memang akan menjadi bencana apabila hanya berarti hidup tanpa akhir sambil terus menua, menderita kehilangan orang-orang yang dicintai, menghadapi ledakan populasi, atau mengalami kebosanan yang tak berkesudahan. Namun menurutnya semua keberatan tersebut bergantung pada kondisi tertentu, bukan pada keabadian itu sendiri. Jika kita membayangkan suatu dunia hipotesis di mana manusia tetap muda, sehat, bebas dari penderitaan berat, dapat mengakhiri hidup secara sukarela bila menginginkannya, keluarga dan orang terdekat juga hidup abadi, serta masalah sosial seperti kepadatan penduduk telah teratasi, maka tidak ada alasan kuat untuk menganggap kehidupan abadi lebih buruk daripada kehidupan yang fana. Benatar juga menolak argumen daripada Bernard Williams bahwa keabadian pasti berujung pada kebosanan dan kehilangan makna. Menurutnya manusia terus mengemban minat, ya. Manusia itu terus mengembangkan minat, hubungan, pengalaman, dan tujuan baru sepanjang hidupnya. Sebagaimana perubahan nilai dari masa kanak-kanak hingga dewasa itu tidak membuat kehidupan menjadi lebih layak dijalani. Demikian pula kehidupan yang sangat panjang tidak harus kehilangan daya tariknya. Lebih jauh lagi, mana hidup tidak bergantung pada adanya batas waktu, sebab manusia dapat terus menemukan tujuan melalui penciptaan, pembelajaran, hubungan, dan kontribusi kepada orang lain. Karena itu, Benatar menyimpulkan kalau yang membuat kehidupan manusia tragis bukanlah keabadian, melainkan kematian itu sendiri. Nah, mortalitas ya merupakan salah satu unsur paling mendasar dari human predicaments karena terus membayangi kehidupan, memutus proyek-proyek yang sedang dijalani dan pada akhirnya memusnahkan diri kita. Kematian itu pasti.
Walaupun keabadian literal hampir pasti mustahil diwujudkan, apabila kehidupan abadi yang ideal benar-benar mungkin, menurut Benatar keadaan tersebut akan jauh lebih baik daripada kondisi manusia yang harus mati. Namun ia juga menegaskan kalau sekalipun demikian, hal itu tidak menghapus kesimpulan antinatalisnya. Keadaan terbaik tetaplah tidak pernah dilahirkan sebab ya mereka yang tidak pernah ada, tidak pernah mengalami penderitaan, tidak menghadapi ancaman kematian dan tidak terjebak dalam seluruh predicaments eksistensial yang melekat pada kehidupan manusianya, dan sekali lagi bahwa manusia itu pasti akan mati. Bab terakhir dari buku ini membahas tentang bunuh diri ya, suicide. Pertanyaannya itu apakah selalu salah? Jadi bab ini membahas bunuh diri sebagai respon rasional, membedakan antinatalisme yang menolak kehidupan baru itu dengan penolakan bunuh diri massal. Jadi bunuh diri memiliki biaya moral tinggi bagi orang terdekat dan ambang batas keluar dari eksistensi lebih tinggi daripada menolak masuk, ya kan? Atau tidak dilahirkan. Meskipun membela hak bunuh diri dalam konstitusi, maksudnya dalam kondisi ekstrim itu, dalam konteks ini penyakit terminal ya, Benatar menganggapnya bukan solusi ideal bagi penderitaan manusia yang universal. Jadi menurut Benatar, bunuh diri ini merupakan salah satu persoalan filsafat yang paling serius karena menyangkut keputusan yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Namun dari kenyataannya bahwa bunuh diri mengakhiri keberadaan seseorang tidak semata-mata dapat disimpulkan bahwa bunuh diri selalu salah atau tidak pernah dapat dibenarkan. Jadi Benatar menolak pandangan ekstrim yang menganggap bunuh diri sebagai solusi bagi seluruh human predicament issue, karena kematian sendiri merupakan bagian dari predicament manusia itu sendiri dan tidak menyelesaikan semua persoalan eksistensial seperti mortalitas ataupun makna hidup. Gitu. Meskipun demikian, ini ia berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, ketika kualitas hidup telah memburuk yang sedemikian rupa gitu ya, sehingga penderitaan fisik atau psikologis, kehilangan martabat, ya ketergantungan total kepada orang lain, atau beban hidup lainnya membuat kehidupan tidak lagi layak dijalani, bunuh diri dapat menjadi respon yang rasional dalam beberapa kasus ya. Tapi bahkan pilihan yang paling masuk akal bagi individu tersebut, karena Benatar mengkritik bahwa kecenderungan masyarakat modern itu secara otomatis mengutuk atau mematologikan bahwa semua tindakan bunuh diri itu tanpa mempertimbangkan situasi konkret orang-orang yang mengalaminya. Justru menurutnya bahwa bunuh diri itu memang selalu tragis karena selalu melibatkan kehilangan yang besar, tetapi tragedi itu tidak berarti tindakan tersebut selalu tidak bermoral atau irasional. Ia juga menegaskan bahwa pembelaan terhadap bunuh diri itu bersifat sangat terbatas dan penuh kehati-hatian. Ia sama sekali nggak menganjurkan bunuh diri sebagai solusi umum, melainkan mengajak agar persoalan ini dibahas secara jujur sekaligus penuh belas kasih lah, terutama bagi mereka yang dalam kondisi yang benar-benar ekstrim. Jadi ruang sahabat tadarus, fokus utamanya bukanlah apakah bunuh diri itu harus dilegalkan, melainkan apakah dari sudut pandang etika dan rasionalitas terdapat keadaan-keadaan tertentu di mana mengakhiri hidup sendiri lebih masuk akal daripada terus mempertahankan kehidupan yang telah berubah menjadi penderitaan tanpa harapan. Nah, dengan demikian Benatar berusaha menunjukkan bahwa penilaian terhadap bunuh diri itu tidak boleh didasarkan pada kecaman moral yang bersifat mutlak, melainkan harus mempertimbangkan kualitas hidup dan kepentingan nyata individu yang bersangkutan. Oke, sahabat ruang tadarus, jadi kesimpulannya bahwa menurut David Benatar bahwa kondisi manusia itu ditandai oleh 3 kenyataan mendasar yang saling berkaitan.
yaitu kehidupan tidak memiliki makna kosmis, kualitas hidup pada dasarnya lebih buruk daripada yang umumnya disadari, dan kematian sendiri juga merupakan sesuatu yang buruk. Nah, dari sudut pandang alam semesta, manusia hanyalah hasil evolusi tanpa tujuan atau rancangan yang lebih besar. Seluruh pencapaian manusia pada akhirnya akan lenyap seiring punahnya spesies dan hancurnya bumi. Makna hidup hanya dapat ditemukan dalam lingkup manusia dan dunia yang terbatas, bukan dalam skala kosmik. Di sisi lain, kehidupan dipenuhi penderitaan, resiko, kehilangan, penyakit, penuaan, dan berbagai bentuk kesengsaraan yang pada akhirnya akan menimpa hampir setiap orang. Namun fakta bahwa hidup itu buruk tidak berarti kematian menjadi solusi ideal. Karena kematian juga merupakan keburukan akibat mengakhiri seluruh keberadaan dan kemungkinan masa depan seseorang. Demikian pula keabadian tidak otomatis lebih baik, hanya dalam kondisi-kondisi ideal yang secara teoritis mustahil dicapai. Hidup abadi mungkin lebih baik daripada kehidupan yang fana karena ada keadaan yang lebih buruk daripada kematian. Benatar berpendapat kalau bunuh diri dapat menjadi pilihan yang rasional dalam situasi ketika kualitas hidup telah jatuh ke tingkat yang benar-benar tidak layak dipertahankan, meskipun bukan sebagai jawaban atas masalah eksistensi manusia secara umum, tapi ini merupakan salah satu pilihan. Dari keseluruhan analisis tersebut, ia sampai pada kesimpulan bahwa antinatalis itu cara paling efektif untuk menghindari penderitaan dan dilema eksistensials yang tidak menciptakan kehidupan baru. Karena setiap kelahiran berarti menghadirkan individu baru yang pasti akan menghadapi penderitaan, pencarian makna dan kematian. Dan bagi mereka yang telah hidup, Benatar tidak menganjurkan optimisme yang menolak realitas, melainkan pesimisme pragmatis, menerima kenyataan pahit tentang kondisi manusia apa adanya, tetapi tetap menjalani kehidupan dengan mencari mana-mana terbatas, mengurangi penderitaan diri sendiri dan orang lain, serta berupaya memperbaiki kualitas hidup tanpa mengingkari kenyataan mendasar bahwa kondisi manusia pada hakikatnya merupakan sebuah tragedi eksistensial dan perlu diingat pada akhirnya manusia itu pasti mati. Oke, sahabat Ruang Tadarus, kita sampai di sesi akhir pembahasan ini. Mohon maaf jika ada interpretasi yang kurang berkenan, semata-mata itu dari kekurangan pribadi. Silakan untuk like, share, and comment, dan selalu kritik dalam saran dan komen dalam channel ini. Dan jika berkenan silakan share dengan kawan-kawan. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Salam Ruang Tadarus, tempat kita berdiskusi, belajar, dan berpikir. Ciao.